Salam seluruh pasutri dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Dalam episode kali ini adalah kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Situasi pandemi membuat kita punya banyak waktu untuk berjumpa dengan pasangan kita, karena ada situasi pembatasan aktivitas di luar rumah. Dalam 4 episode yang sudah berlangsung dalam kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga di program Pernikahan Bahagia ini, kita sudah membahas kiat-kiat yang berhubungan dengan bagaimana menggunakan kesempatan kita ada di rumah untuk mengikat lebih dalam lagi, lebih kuat lagi cinta kita dengan pasangan. Dan 4 hal itu kita sudah bahas, dan kita akan membahas hal yang kelima. Dan 5 hal itu ada dalam buku 5 Ways to Strengthen Your Marriage When You Are at Home, karya dari Gary Chapman. Dan pada saat ini kita akan kembali membahas bagian akhir. Jadi kita sudah membahas call terus on throwing verbal bombs, lalu kita bicara juga soal emotional wall, yang ketiga kita bicara soal love language, dan yang keempat kemarin kita bicara soal teamwork, dan kali ini kita akan bicara soal have a daily sit down and listen time. Dan kita akan bersama-sama membahas bersama dengan Pendeta Nathanael Setiadi, dan juga ada Pasutri Dendi dan Ibu Surya, juga bersama dengan saya, Hendra, dan istri saya, Pika. Mengawali acara kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama pada saat ini melakukan bersama perbincangan seputar kehidupan suami dan istri. Kami siap, ya Tuhan, sertailah apa yang akan kami lakukan ini boleh memberkati setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama di rumah pasti akan memberikan kuantitas waktu kita bersama dengan pasangan bertambah. Dan bagaimana caranya mengubah kuantitas itu menjadi hal yang berkualitas. Bagaimana memaksimalkan waktu bersama itu memberikan dampak yang positif dalam penguatan cinta dengan pasutri. Nah, kita akan memperdalam dalam perbincangan ini segala hal berkenaan dengan bagaimana memaksimalkan kualitas dari apa-apa yang sebenarnya ini blessing in disguise, ya. Dari pandemi ini membuat kita sering kali berjumpa dengan pasangan kita lebih banyak di rumah. Dan kita akan berdiskusi pada saat ini. Pendeta Adi akan memantik diskusi kita dengan menyampaikan materi, dan setelah itu kita akan memperdalam dalam diskusi bersama. Langsung saja, Pendeta Adi, saya berikan kesempatan pada saudara untuk memberikan pemantik diskusi kita pada saat ini. Silakan, Pendeta Adi. Baik, terima kasih Pendeta Hendra. Salam sejahtera bagi seluruh pasutri dimanapun saudara-saudari berada. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menjalani kehidupan bersama dengan pasangan ketika ada banyak waktu di rumah, berhubung dengan pandemi yang belum juga usai. Nah, tadi Pendeta Hendra sudah menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya pada masa pandemi seperti sekarang ini kita punya banyak waktu bersama dengan pasangan. Apalagi kalau Bapak Ibu mendapatkan jadwal work from home atau bekerja dari rumah. Bukan tidak mungkin kita akan sering bertemu dengan pasangan dan kita punya waktu yang lebih banyak untuk bercakap-cakap ataupun juga dimanfaatkan bersama. Dan ini bisa kita lihat dari 2 sisi. Apakah kondisi itu adalah sebuah tantangan karena tidak mudah ya bagi kita untuk menghadapi pasangan setiap hari. Bukan tidak mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan pasangan atau sebaliknya. Dan kita sudah belajar bagaimana menyiasati pertemuan dengan pasangan itu pada 4 pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada sisi yang lain, bahwa keberadaan kita di rumah bersama dengan pasangan sesungguhnya juga bukan semata-mata menimbulkan tantangan, tapi juga memberikan kepada kita peluang untuk memperkuat, peluang untuk memperteguh komitmen pernikahan kita, sekaligus meningkatkan hubungan dengan pasangan semakin baik, semakin berkualitas, semakin hangat, semakin dekat. Nah, hal yang kelima yang kita akan coba pelajari bersama-sama pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita dengan pasangan punya kualitas waktu yang dirancang bersama. Kita bersedia duduk, sekaligus juga
mendengarkan apa yang menjadi cerita pasangan, tapi bukan hanya mendengarkan, kita juga berbagi cerita kepadanya. Nah, salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kita coba membuat janji dengan pasangan, menyiapkan waktu khusus untuk kita berdua bersama-sama dengannya. Entah itu ketika kita minum teh atau sarapan pagi, kita luangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan. Kita bisa membuka percakapan dengan menceritakan apa yang menjadi kerinduan kita terhadap keluarga, apa yang kita bayangkan dengan anak-anak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, supaya pasangan juga ikut berkontribusi. Kita pun juga bisa menggali apa yang menjadi perhatian pasangan terhadap anak-anak kita. Ya, misalkan saja anak kita sudah duduk di kelas 7, 8 SMP, begitu ya. Itu berarti 5 tahun lagi dia akan masuk pada jenjang universitas atau harus kuliah. Nah, kita bisa membicarakan dengan pasangan apa yang kita bayangkan dengan anak ini. Ketika anak ini punya sejumlah bakat, sejumlah minat, kita bisa membicarakan tentang jurusan-jurusan yang bisa dimasuki oleh anak tersebut. Yang tentu perlu penajaman, perlu perspektif yang lebih luas dari pasangan yang tentu juga ikut bergumul bersama-sama dengan kita mengasuh anak. Itu sebagai contoh bagaimana kita meluangkan waktu, kita mendesain ada waktu yang kita siapkan untuk kita bercakap-cakap bersama. Atau kalau kita katakanlah tidak punya ide atau juga tidak punya topik untuk dibicarakan bersama-sama, bukan tidak mungkin pasangan kita yang justru membutuhkan kehadiran diri kita, yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan masukan dan concern dari kita. Maka kita perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan pasangan kita. Bukan tidak mungkin istri atau suami kita punya cerita yang perlu dibagikan. Sebab dia merasa bahwa kalau dia menghadapi satu situasi seorang diri, dia akan berat. Tetapi ketika dia mendapatkan perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih luas, yaitu dari pasangannya, dari kita, bukan tidak mungkin dia akan tertolong untuk menghadapi kesulitan yang sedang digumuli. Itu yang pertama, bagaimana kita coba meluangkan waktu, coba merancang, coba bikin janji dengan pasangan. Lalu yang kedua yang juga perlu kita kerjakan adalah kita perlu menyingkirkan apa-apa yang bisa menjadi penghalang kita mendengarkan pasangan dengan penuh kesungguhan. Ya, apa yang dimaksud? Sebagai contoh, katakanlah dunia modern memang membuat kita begitu bergantung pada yang namanya gadget atau handphone, betul? Ya, dan handphone itu kan seringkali menjadi alat yang bisa mendekatkan yang jauh, kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang berjauhan sekalipun, tapi pada saat yang sama, handphone pun juga bisa menjauhkan yang dekat. Nah, karena itu, jikalau memang tadi ya kita merancang, kita janjian dengan pasangan untuk ngobrol bersama-sama, singkirkan apa-apa yang bisa mengganggu percakapan itu. Ya, katakanlah handphone itu kita singkirkan sementara, supaya kita bisa fokus mendengarkan apa yang pasangan ingin sampaikan, ataupun juga kita bisa lebih luasa menceritakan apa yang menjadi concern kita, apa yang menjadi isi hati kita untuk pasangan. Itu yang kedua, bagaimana kita menyingkirkan halangan-halangan atau gangguan yang bisa membuat kita terganggu ya, atau terdistraksi perhatian kita kepada pasangan. Atau selain handphone, barangkali suara radio atau televisi bisa kita matikan juga, supaya kita terpecah perhatian dari mendengarkan apa yang pasangan sedang ceritakan dengan suara-suara yang muncul di sekitar kita. Itu yang kedua yang bisa kita kerjakan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, bukan tidak mungkin karena kita sudah sering kali bertemu dengan pasangan, setiap hari kita katakanlah bertemu dia di rumah, kita sepertinya kekurangan bahan gitu ya, atau bingung mau bicara apa, atau katakanlah anak-anak muda mengatakan kita mati gaya, harus bicara apa, harus memulai percakapan apa dengan pasangan. Nah, barangkali kita bisa menyiapkan satu trik berikut ini. Bagaimana kita coba melihat 3 peristiwa unik atau 3 hal yang menarik perhatian kita dari satu hari aktivitas yang kita jalani. Katakanlah hari kemarin ketika kita pergi ke kantor, saya berjumpa dengan
office boy yang ternyata dia penuh semangat dalam menjalani hari-harinya. Ya, dia menyapa orang yang baru datang, dia menanyakan ada yang perlu dibantu tidak. Nah, bukankah pengalaman berjumpa dengan office boy yang begitu bersemangat itu bisa menjadi bahan cerita dengan pasangan kita? Apa ya yang membuat office boy itu begitu bersemangat? Padahal katakanlah dari sisi penghasilan ya cukup ya tidak terlalu besar, tapi apa yang membuat dia bersemangat? Itu bisa kita bicarakan dengan pasangan sehingga kita punya topik, kita punya bahan untuk kita gali, untuk kita percakapkan, bukan sekedar basa-basi, tapi kita juga mau belajar, mau bertumbuh. Bagaimana seorang office boy yang katakanlah statusnya katakanlah seperti pesuruh, tapi tidak menjadikan status yang rendah itu sesuatu yang membuat dia minder, tapi justru dia bersemangat, dia menyapa, dia menghadirkan kegembiraan, memberi dampak bagi lingkungannya. Itu bisa diangkat, bisa digali, bisa dipercakapkan. Atau berikutnya, ketika dalam rapat di kantor, kita berjumpa dengan tuntutan dari pimpinan agar kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bukankah itu pun juga bisa kita bicarakan, kita sharingkan dengan pasangan. Bagaimana ketika target itu dibebankan kepada kita, maka kita pun juga perlu memberikan pengertian kepada pasangan kalau katakanlah ritme dia bekerja lebih giat daripada sebelumnya, maka pasangan perlu tahu bahwa itu diakibatkan oleh karena upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ada topik yang bisa kita bicarakan ya ketika kita mengingat 3 pengalaman menarik yang kita jumpai dalam satu pengalaman ya, dalam satu hari kita beraktivitas ya, kita bicarakan dengan pasangan, atau katakanlah dalam perjalanan pulang ke kantor. Ketika kita berhenti di sebuah perempatan jalan, lalu kita melihat ada orang-orang yang tetap mau peduli kepada sesamanya. Ya, katakanlah ketika seorang ibu sedang kebingungan untuk menyeberang jalan, ada anak muda yang datang menghampiri, membantunya menyeberang jalan. Maka bukankah itu pun juga satu peristiwa yang menarik untuk diulas di tengah-tengah kehidupan kota besar ataupun juga kehidupan modern yang seringkali individualistik atau egois, masih ada orang-orang yang ternyata peduli pada sesamanya. Masih ada orang-orang yang ternyata punya hati untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan sesama dan kemudian mendukung dan membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Itu pun juga bisa dibicarakan. Supaya apa? Supaya setiap kita, entah suami entah istri, bisa bertumbuh dari cerita, dari pengalaman yang kita lihat, yang kita bagikan, yang kita saksikan dengan pasangan. Dan yang keempat, yang perlu juga kita cermati adalah bagaimana ketika pasangan kita, ya ini terutama ketika pasangan kita sedang bercerita, sedang menanggapi apa yang menjadi cerita kita, kita perlu betul-betul memasang telinga dan berkomitmen untuk mendengarkan. Problem banyak orang, dan termasuk ya dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, kita hadir, kita duduk bersama dengan pasangan bukan untuk mendengarkan, tetapi justru untuk menjawab. Dalam pengertian begini ya, kita tidak coba mengerti apa yang sedang diceritakan oleh pasangan, tidak coba berempati atau ikut merasakan apa yang menjadi pergumulan pasangan, tapi ketika kita mendengar, kita sedang berpikir apa yang harus saya jawab, apa yang harus saya tanggapi, apa yang harus saya katakan, apa yang salah dari omongannya, apa yang seharusnya. Nah, ya, Bapak Ibu Pak Sutri, kalau kita duduk bersama pasangan, tapi bukan untuk mendengarkan dengan hati, tapi dalam rangka kita menyiapkan jawaban, menyiapkan amunisi untuk memberikan tanggapan-tanggapan, hati-hati ya. Jangan-jangan kita gagal pada latihan kita dari 5 hal sederhana untuk memperkuat pernikahan ya. Hal pertama yang disampaikan oleh Gary Chapman adalah berhenti melemparkan bom verbal ya. Kalau kita mendengar tapi bersiap-siap untuk memberikan jawaban atau tanggapan, maka kita seperti melempar bom kepada pasangan. Padahal belum tentu pasangan itu membutuhkan tanggapan kita. Ada kalanya pasangan ketika bercerita kepada kita, yang dia butuhkan hanyalah ingin didengarkan, ingin dimengerti, bukan untuk dijawab, bukan untuk ditanggapi begitu. Nah, karena itu
ketika kita meluangkan waktu duduk untuk mendengarkan pasangan, betul-betullah kita mendengarkan dia, berikan hati, berikan telinga yang seutuhnya. Ketika kita tidak dimintai tanggapan, maka janganlah menanggapi seolah-olah kita hendak menggurui, seolah-olah kita paling tahu, seolah-olah kita yang paling benar, karena itu bisa melukai pasangan. Pasangan merasa bahwa kok kita tidak mengerti dia. Nah, kira-kira 4 tips inilah yang bisa kita coba latih, Bapak Ibu. Sekali lagi, berada pasangan di rumah, ya bersama pasangan di rumah pada masa pandemi, memang betul menimbulkan tantangan, tapi menurut saya di dalamnya pun juga terdapat peluang. Peluang untuk memperkuat kualitas pernikahan. Kesempatan untuk memperkuat relasi di antara pasangan suami istri. Dan ketika kita meluangkan waktu duduk, ngobrol bersama-sama, dan juga yang penting adalah mendengarkan apa yang ingin dia katakan, itu menjadi benih yang memperkuat saling pengertian di antara pasangan suami dan istri. Dan tentu ini perlu kita latih, perlu kita upayakan seumur hidup kita, sehingga kualitas pasangan suami istri dapat semakin baik dari hari ke hari, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melatih bagian ini dalam kehidupan pernikahan kita. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Adi untuk apa yang dibagikan sebagai pemantik diskusi kita nih pada saat ini. Dan kalau tadi saya mendengarkan dari apa yang Pendeta Adi sudah sampaikan, maka saya mendapatkan ada 4 hal nih ya. Yang pertama, harus didesain. Jadi benar-benar direncanakan. Lalu singkirkan hal-hal yang bisa memecah perhatian kita dalam berdiskusi atau ngobrol dengan pasangan ini. Ada banyak hal ya, entah itu handphone atau hal-hal yang lainnya, supaya kita bisa full berada bersama dengan pasangan kita. Yang ketiga adalah siapkan bahan untuk diskusi, ya, supaya nggak mati gaya ya. Ada tips tadi, ada berbagi pengalaman, 3 hal menarik yang dialami hari ini, misalnya di kantor atau di aktivitas harian kita, di luar rumah, dan itu bisa menjadi bahan diskusi. Dan yang terakhir adalah berkomitmen untuk menjadi pendengar, bukan hanya sekedar merespon atau bahkan fokusnya pada diri kita, bukan untuk menjadi teman berbagi dengan pasangan kita. Ini kita mau perdalam nih ya, bersama-sama dengan kita sudah ada Pak Dendi dan Bu Surya. Salam Bu Surya dan Pak Dendi, senang bisa berjumpa dalam program ini, dan kita akan menggali banyak hal tentang pengalaman Pak Dendi dan Bu Surya seputaran bagaimana memberikan waktu khusus untuk memperkuat relasi dengan pasangan kita secara khusus ketika kita ada dalam situasi pandemi di mana kita sering ada waktu tambahan nih ya, berjumpa dengan pasangan kita lebih banyak. Kita akan membahas itu, tetapi sebelumnya kita akan ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program Pernikahan Bahagia, dan ini adalah episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, dan kita sedang membahas bagian kelima dari 5 cara kita memperkuat relasi dengan pasangan kita ketika dalam situasi pandemi kita banyak ada waktu di rumah. Ini adalah bagian dari tulisan Gary Chapman yang kita sudah bahas beberapa waktu ini dalam 5 bulan belakangan ini, yang pastinya ada banyak hal yang bisa membuat kita memperkuat relasi kita. Dan saat ini kita bicara bagian yang kelima, dan kita akan memperdalam dengan diskusi dengan Pak Dendi dan Bu Surya. Pak Dendi dan Bu Surya adalah pasutri dari GKI Cianjur. Pak Dendi aktivitas di pemerintahan, dan Bu Surya ada di dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik, guru. Dan kita mau bincang-bincang nih, 2 orang yang sama-sama sibuk, dan gimana nih menjalin relasi dengan waktu yang begitu ketat dengan pekerjaan. Apakah mereka punya waktu nih ya? Pak Dendi, Bu Surya, saya mau minta Pak Dendi dan Bu Surya berbagi ya. Apakah punya waktu khusus untuk duduk mendengarkan pasangan kita dalam sebulan, atau mungkin ada waktu khusus yang didesain ya oleh Pak Dendi dan Bu Surya? Silakan. Puji Tuhan sih, saya memang saya dulu yang ngomongnya ya. Saya sama kita. Oh iya, saya dikasih pasangan hidup yang diberkahi, pasangan hidup seseorang yang sangat menganggap kami setara gitu ya, menganggap saya setara gitu. Jadi karena dari awal mungkin dia sudah memposisikan saya sebagai partnernya, bukan hubungan tuan dengan bawahan gitu, dengan anak buah. Dia sangat sangat memahami, sangat menghargai bahwa memang wanita itu kebutuhan untuk didengarkannya lebih besar dibandingkan dia gitu. Dan dia memang pendengar yang baik. Tapi kalau waktu khusus memang dulu ya, sebelum pandemi ketika anak-anak kita itu ikut ikut paduan suara ya, paduan suara di gereja. Jadi setiap hari Rabu ya itu dulu ya. Jadi kalau hari Rabu anak kami itu dua-duanya ikut paduan suara. Jadi itu memang sambil menunggu paduan suara selesai, dia biasanya kami akan memilih satu tempat kafe yang enak buat ngobrol. Dia akan menunggu saya di sana. Saya pulang kantor langsung ke situ. Jadi kami benar-benar punya quality time ya, tanpa menyisakan sedikit rasa berdosa karena anak-anak di rumah Tuhan gitu ya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan gitu. Mereka sedang dengan temannya, dengan komunitasnya. Jadi itu dulu rutin sekali ya. Walaupun sejam 2 jam, tapi karena sangat karena benar-benar berdua, jadi rasanya memang sangat berkualitas gitu. Kalau di lain waktu itu sih, di lain yang rutin itu sih, ya kita kalau setiap hari itu memang kalau lagi setelah berada di rumah, kami memang membiasakan minta waktu ke anak-anak juga untuk anak dikasih waktu untuk mereka bermain gadget. Ya. Saat mereka bermain gadget, ya kami berdua saatnya bisa ngobrol gitu, berbincang-bincang banyak hal. Gitu Pak. Jadi ya waktu khususnya seperti itu Pak yang kami rancang. Biasanya kalau malam ya tadi anak-anak main gadget, ya waktu kami berdua. Gitu. Jadi memang dirancang ya Pak Dendi ya? Ya, karena anak-anak memang kami rancang juga bermain gadget, kan kami batasi Pak. Ada screen time-nya. Istilah kami screen time. Jadi untuk malam itu jam 7 sampai dengan jam 8, jam setengah 9 mereka diberi waktu. Nah, itu kesempatan kami tuh berdua nih Pak.
untuk ngobrol apa yang hari ini kami rasakan, apa yang kami alami gitu. Ya bahagia, ya susahnya dan senangnya gitu kami ceritain, Pak. Jadi apa yang diobrolin biasanya? Nah, ketika sebelum pandemi, ketika ngafe bareng ya, atau saat ini ketika screen time-nya anak-anak, biasanya diobrolin apa tuh? Banyak hal sih ya Pak, biasanya. Ya, rencana ke depan Pak, kami mau apa, apalagi kan ya di saat-saat usia sudah mulai 35 ke atas itu sudah mikir kan. Udah mulai serius ya. Serius, sudah mikir kalau nanti pensiun, mau bikin apa, mau seperti apa, anak-anak akan sekolah di mana, kuliah di mana, gitu Pak. Kemudian kalau apa ya, selama pandemi ini kita juga mikirin kira-kira kalau kondisi pandemi gini nanti anak-anak kita lebih siap nggak nanti ke depan Pak, karena kan mereka jarang bertemu dengan teman-temannya gitu kan. Kurang sosialisasi. Kita mikirin mereka, kita buat waktu bertemu dengan teman-temannya Pak. Itu yang kita bicarakan supaya anak-anak punya waktu tetap punya waktu bersosialisasi. Nah, itu juga kita bicarakan Pak di kami waktu kami berdua. Minggu ini kira-kira mereka kita ajak kemana ya? Iya, ketemu bertemu siapa ya gitu Pak. Atau ngundang siapa? Ya, sama nambahin kemampuan mereka apa ya gitu ya, supaya mereka nggak juga punya modal untuk hidup di masa yang akan datang gitu. Jadi ini lebih banyak ngobrolin soal keluarga ya Pak Dendi, Surya ya, soal anak-anak ya, soal apa-apa yang ke depan gitu. Seberapa sering obrolan itu berhubungan sama relasi berdua? Ya, entah kekesalannya Pak Dendi sama Ibu atau sebaliknya, atau ada apresiasi ya, ini momen apresiasi nih ya, saya mau menggunakan momen ngafe bareng kali ini untuk mengapresiasi pasangan saya. Pernah nggak gitu, khusus untuk pasangan? Jarang sih Pak, lebih kalaupun ada spontanitas sih Pak, spontanitas ketika kita ya biasanya berdiskusi lebih banyak tentang anak dan pekerjaan ya kita akhirnya muji pasangan kita, ternyata pasangan kita lebih ini, lebih itu gitu Pak. Tapi secara khusus nggak ada, jarang. Kalau khusus Pak, misalnya jarang sih Pak. Jarang. Gitu, biasanya spontanitas sih Pak. Baik, tapi kita punya waktu untuk, buat Pak Dendi dan Bu Surya punya waktu untuk berbincang bersama itu ya. Ini tips banget nih, bagus ya. Keluarga-keluarga, pasti yang punya anak, kasih screen time yang teratur, dan itu justru waktu yang teratur juga buat kita yang ngobrol ya, begitu. Ya, Pak. Thank you Pak Dendi, Bu Surya. Saya mau ke Pak Adi dulu nih ya. Pendeta Adi, seberapa penting sih kita punya waktu itu? Ya, waktu berdiskusi bersama ya, duduk mendengarkan pasangan kita. Silakan Pak Adi. Iya, terima kasih Pendeta Hendra, terima kasih juga Pak Sutri, Pak Dendi dan juga Ibu Surya ya sudah berbagi. Nah, Bapak Ibu Pak Sutri, kalau kita bicara soal membangun hubungan, maka komunikasi berarti kita ngobrol ya dengan pasangan, ini menjadi bagian yang vital, bagian yang penting yang perlu terus kita upayakan. Sebab kalau kita membangun satu hubungan tanpa ada komunikasi, maka sangat mungkin terjadi yang namanya miskomunikasi, atau kita nggak mengerti apa yang dimaui oleh pasangan, apa yang diharapkan pasangan dari diri kita. Karena kita tidak pernah ngobrol, tidak pernah berkomunikasi gitu ya. Jadi seberapa penting komunikasi? Menurut saya sangat penting ya. Memang bukan hanya komunikasi faktor yang bisa memperkuat sebuah pernikahan, tapi komunikasi ini bagian yang tidak boleh diabaikan. Ya karena itu pasangan-pasangan suami istri, betapapun katakanlah mereka masing-masing sibuk, tetap perlu meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk berkomunikasi, untuk berbagi pengalaman, berbagi perasaan, berbagi keluh kesah sekalipun. Ya, karena dengan adanya komunikasi itu, sesungguhnya kita seperti seperti sedang mengenali kembali siapa pasangan kita, apa yang sedang dia hadapi, entah di kantornya, entah ketika dia mengurus rumah tangga, atau mungkin ketika dia ketemu teman, ketemu keluarga, apa sih yang dirasakan, apa sih yang dialami. Karena dengan kembali mengenali pasangan seperti itu, kita jadi lebih bisa menempatkan diri, kita jadi lebih bisa memberikan respon yang tepat. Karena
tanpa komunikasi kita akan sukar. Kita bukan orang yang punya telepati, yang bisa mengerti isi pikiran pasangan kita. Mau nggak mau kita harus ngobrol, kita harus komunikasi supaya tadi kita bisa mengenali apa yang sedang dirasakan oleh pasangan kita, apa yang sedang dialami, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi harapannya. Nah, komunikasi itu sangat penting. Nah, karena itu memang Bapak Ibu di masa pandemi seperti sekarang ini, bahkan bukan hanya saat pandemi, tapi juga di saat-saat situasi sebelum pandemi atau nanti pasca pandemi, membangun hubungan dengan pasutri memang perlu mengupayakan komunikasi yang sehat. Ada waktu-waktu berkualitas yang perlu kita rancang, ya, maupun tentu kita pun juga membuka diri ya Bapak Ibu pada percakapan-percakapan yang natural. Artinya ketika ketemu di meja makan, ketika sama-sama membereskan rumah, itu kan momen-momen yang tidak kita rancang, tapi itu hal yang sudah biasa kita lakukan. Itu pun juga bisa diisi dengan percakapan dengan pasangan. Kita bicara tentang bagaimana ya anak-anak ketika nanti misalkan mereka sudah kuliah, tinggalnya di tempat kos, kira-kira mereka bisa nggak ya nyapu kamar kosnya, atau cuci piring sendiri, atau cuci baju sendiri. Percakapan-percakapan itu hal yang sederhana, hal yang ringan, tapi menolong kita untuk bergumul bersama. Oh iya ya, anak-anak ini suatu saat akan lepas dari orang tua. Mereka perlu mandiri. Nah, apa yang perlu orang tua lakukan supaya anak-anak mereka mandiri, anak-anak kita mandiri? Atau kalau kita katakanlah merasa bahwa selama ini kita kurang cukup memberikan penghargaan pada pasangan, maka kita bisa meluangkan waktu, mengambil momen khusus untuk betul-betul memberikan apresiasi kepada pasangan. Ya, entah katakanlah pada momen entah hari ibu atau hari ayah, atau apapun lah, katakanlah ketika pasangan ulang tahun, barangkali kita bisa memperlakukan pasangan secara istimewa. Ya, kita katakanlah kalau dia adalah istri, ya kita adalah suami, barangkali kita bisa membebaskan istri dari kesibukan mengurus rumah tangga, tapi kita yang menghandle. Ya, dan kita katakan bahwa ini saya lakukan dengan kesadaran bahwa istriku sudah banyak bekerja, sudah banyak meluangkan waktu untuk mengurus rumah tangga. Saya pengen dong merasakan seperti apa sih suka duka seorang ibu, dan itu kita komunikasikan. Bukan tidak mungkin dengan dengan upaya kita memberikan penghargaan kepada pasangan, dengan cara kita melakukan apa yang katakanlah perlu, apa yang baik untuk keluarga, itu bisa menolong kita bisa merasakan oke, pergumulan istriku ternyata nggak mudah ya setiap hari. Betul bahwa aku yang bekerja di kantor katakanlah, tapi istriku juga rumah tangga itu bukan hal yang sederhana. Atau tidak melulu atau tidak harus istri bekerja di rumah Bapak Ibu ya. Mungkin juga Bapak Ibu bekerja di kantor atau bekerja di luar rumah. Kita pun juga bisa melakukan upaya untuk menghargai apa yang menjadi kerja pasangan ya, dengan apresiasi ya. Katakanlah kita memberikan hadiah atau kita merancang kegiatan bersama, tapi yang penting adalah bagaimana kita ngobrol, mengkomunikasikan isi hati kita, ataupun juga mendengarkan apa yang mau disampaikan pasangan. Itu elemen penting untuk memperkuat pernikahan. Tanpa komunikasi, tanpa waktu yang berkualitas yang kita luangkan atau siapkan, rasanya hubungan itu menjadi renggang. Dan hubungan yang renggang rentan adanya kesalahpahaman, rentan muncul konflik-konflik yang tidak perlu. Karena semakin sering kita berkomunikasi, maka semakin paham kita akan siapa pasangan kita, akan apa yang dia mau, akan apa yang dia suka, akan apa yang tidak dia suka. Sehingga kita pun juga bisa menempatkan diri dengan tepat, dengan pas bagi pasangan. Kurang lebih seperti itu, Pendeta Hendra dan juga Bapak Ibu Pasutri yang berbahagia. Terima kasih Pendeta Adi ya. Jadi ini adalah ruang untuk memperdalam pengenalan kita. Dan memang pengenalan pasangan nggak pernah selesai ya. Terus berlangsung, bahkan seumur hidup kita merasa udah kenal pasangan kita, ternyata ada banyak hal yang baru terus yang kita perlu kenali. Dan momen ini duduk dan mendengarkan pasangan kita itu perlu dirancang, perlu
adakan, dan itu penting untuk membuat relasi ini. Nah, yang menarik dari Pak Dendi dan Bu Surya punya waktu ya khusus ya. Sebelum pandemi ada waktu khusus, saat ini juga ada waktu khusus yang didesain ya. Saya sama istri saya ini nggak punya, nggak punya waktu khusus. Tapi kami menggunakan seperti yang tadi pendeta disampaikan ya, menggunakan momen-momen yang ada untuk berdialog. Dan momen kami itu ketika doa malam biasanya ya. Doa malam kami ngobrol apa nih yang mau didoain. Nah, nanti kan dia cerita ya, aku nih gini loh, bla 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 bla. Wah, ini waktunya mendengar. Nah, saya mau tanya sama istri nih. Kalau tanya sama istri biasanya dekat saya. Ya. Gimana rasanya? Ya, gimana rasanya ketika ditanya, ketika ada ruang ya untuk ngobrol gitu, gimana rasanya ya. Tapi sebelum dijawab, kita dengerin dulu beberapa informasi berikut ya. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program Pernikahan Bahagia, dan kali ini episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, dan kita sedang membahas bagian kelima dari 5 cara untuk memperkuat relasi kita dengan pasangan ketika kita ada di rumah, khususnya dalam situasi pandemi. Ini berpaut pada buku yang ditulis oleh Gary Chapman yang kita sudah bahas di beberapa bulan ini, dan kita sedang membahas soal duduk dan mendengarkan pasangan kita. Ada Pendeta Adi dan juga Pak Dendi dan Bu Surya, dan saya dan istri saya yang berbagi pengalaman-pengalaman seputar duduk dan mendengarkan pasangan kita. Nah, tadi saya pada segmen sebelumnya mengatakan kalau Pak Dendi dan Bu Surya punya waktu khusus, saya nggak punya waktu khusus, tapi menggunakan momen yang ada dalam kehidupan pernikahan kami untuk mendengarkan. Dan salah satunya adalah doa malam. Dan doa malam itu menjadi ruang buat saya untuk mendengarkan, bertanya apa yang digumuli dan perlu didoakan. Dan sebelum berdoa biasanya ada banyak sekali cerita dan lainnya. Dan gimana rasanya ya? Saya mau tanya sama istri saya nih, gimana rasanya ketika ada momen untuk bercerita dan didengarkan? Ya, kalau rasanya itu menenangkan, melegakan. Karena saya pikir itu kunci di rumah, gitu ya. Itu kunci rumah dalam tanda petik. Ketika kita merasa ada yang mendengar di rumah, ada yang setidaknya mencoba memahami apa yang sedang kita rasakan saat itu, entah yang sedang kita ketika dalam pergumulan kan tidak melulu kita ini bisa bijaksana, gitu ya. Kadang itu ya kita bisa jadi melenceng dalam artian itu emosi yang meledak-ledak atau apa begitu yang mungkin tidak sesuai. Tapi ketika ada yang mencoba memahami bahwa saat ini seperti tadi kata Pak Adi juga, mencoba berempati gitu, bahwa memang saat ini berat dan yang saat ini kamu rasakan adalah emosi yang meledak-ledak, tapi ya udah ya aku bisa mencoba berempati bahwa itu memang tidak mudah. Dan itu membuat jadinya menjadi kunci. Ketika kita merasa mengerti di rumah, kita nggak mencari-cari lagi gitu. Kita nggak mencari-cari lagi orang di luar untuk yang bisa mengerti kita gitu. Betapa banyak bahwa sekarang semakin banyak orang merasa nggak mendapat bukan pengertian ya apa ya, merasa di rumah nggak ada yang memahaminya, nggak ada yang mengerti dia, tidak hanya pasangan, anak, dan itulah yang kemudian menjadi pribadi-pribadi dewasa yang tumbuh mencari begitu banyak orang supaya bisa mengerti dia gitu. Akhirnya menimbulkan luka karena di rumah dianggapnya ya nggak ada yang bisa mengerti dan memahami. Saya pikir yaitu kunci rumah sebagai keluarga. Jadi lebih tenang karena ada tempat ya, ada tempat untuk yang yang dipercaya untuk bercerita, berkeluh kesah, mendapatkan masukan ya. Dan berarti benar kata Pendeta Adi bahwa ini momen yang penting untuk ya bukan hanya sekedar mengenal pasangan kita, tapi juga meneduhkan, menjawab kebutuhan pasangan yang butuh didengar. Apalagi tadi Bu Surya mengatakan kalau perempuan lebih banyak butuh didengar ya. Dan ini momen yang bagus sekali harus dimiliki oleh Pak Sutri. Nah, saya mau bertanya ke Bu Surya nih ya. Kan Bu Surya dan Pak Dendi punya waktu yang khusus, tapi ternyata dalam masa-masa tertentu tuh ada saja kesibukan pekerjaan. Apalagi Pak Dendi nih di kantornya dipercaya banyak hal, pasti tiba-tiba waduh ada kerja lembur lah, atau ada tugas luar kota lah ya, atau dan lainnya begitu, yang membuat akhirnya waktu yang sebenarnya sudah didesain nggak bisa dilakukan. Padahal Bu Surya lagi pengen lagi cerita begitu. Gimana rasanya Bu Surya dan bagaimana mengatasinya? Silakan. Kalau waktu yang sudah didesain itu misalnya tiba-tiba tidak bisa terjadi karena dia punya tugas mendadak, yang hari Rabu itu ya Pak, jarang sih ya, dia selalu bisa datang. Dan kalaupun mungkin ada sekali dia nggak bisa datang, saya sangat pahami sih namanya bekerja ya. Kalau saya pribadi justru kalau ini Pak, yang saya susah terima tuh kalau susah ikhlas gitu, kalau
hari Sabtu harus kerja gitu. Saya suka nggak terima, malah suka marah, suka kecewa gitu, karena ayolah kamu dari Senin sampai Jumat kita udah sibuk banget loh di luar gitu. Sabtu dan Minggu itu harusnya dengan keluargamu dan anak-anak itu nggak bisa nggak tergantikan gitu, sangat berharga gitu. Saya justru marah dan kecewanya gitu di hari yang tidak ditentukan itu gitu, Pak, yang hari libur gitu. Walaupun di satu sisi saya paham ya, namanya bekerja kadang banyak hal-hal yang kadang tidak bisa dikendalikan, di luar kendali kita, jadi kita harus masuk hari Sabtu. Dan saya sendiri pun akhir-akhir ini sering kerja ya hari Sabtu. Sekarang saya jadi agak sadar juga, wah ketika saya marah ke suami karena dia kerja hari Sabtu, padahal ini emang ini juga di luar kendali saya juga nggak mau sebenarnya kerja, tapi ya mau gimana gitu. Nah, kalau sebaliknya gimana nih, Pak Dendi, gimana rasanya kalau Pak Dendi? Ya, sebenarnya posisinya karena saya yang lebih sibuk, Pak, lebih sering sibuk. Jadi ketika pas ya momennya istrinya sibuk, ya berusaha memahami apa ya kondisinya. Ya, bahkan kalau saya pribadi sih, Pak, mungkin kalau kita laki-laki cenderung punya emosional yang lebih stabil ya, Pak, dibandingkan perempuan atau wanita ya. Jadi kalau saya bilangnya apa ya? Ya, lebih stabil lah. Maksudnya kita lebih mungkin ya berbeda setiap orang sih, Pak ya. Tapi kalau kebetulan pas istri, kalau saya sih kalau pas istri saya yang sibuk, karena saya memahami kondisinya ya, kalau dia pulang sibuk biasanya ya kita nyenang-nyenangin dia, Pak, supaya moodnya kembali stabil. Karena biasanya kalau namanya apalagi tadi kerja tambahan, kerja lembur itu ya, Pak, bikin lebih rentan, bikin stres. Lebih bikin stres kan. Nah ya kita berusaha untuk bisa membuat istri kita nyaman di rumah dan pulang itu dengan tenang. Kalau perlu ya sebisa mungkin rumah sudah rapi, Pak. Itu soalnya itu penyakit karena saya. Itu paling pasti ya. Karena kan kalau biasanya kalau kita laki-laki pulang ya, kalau istrinya tahu-tahu rumah udah beres kan, ternyata membereskan rumah itu seperti ini. Jadi ketika pulang ya setidaknya rumah sudah rapi, istri kita tidak terbebani lagi dengan pekerjaan rumah. Gitu, Pak. Kalau saya sih itu, Pak, trik-triknya gitu supaya kita tetap sama-sama happy, Pak. Nah, ini kalau dalam bahasan kita yang ketiga ya, soal love language, ini penting banget ya, cara menyenangkan istri kita harus tepat nih dengan kebutuhan yang memang menjadi bahasa cintanya pasangan kita. Itu kalau salah kita rasanya udah memberikan yang terbaik, ternyata pasangan kita nggak merasa itu dicintai. Makasih nih Pak Dendi mengingatkan kita ya bahwa ada ruang di mana kita juga harus memahami. Ada masa di mana waktu yang sudah didesain tersita ternyata. Dan kalau kita mengkomunikasikannya dan ada pengenalan dengan pasangan kita, ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang bisa teratasi ya. Saya mau ke Pendeta Adi nih. Ini soal gereja nih Pak Adi ya. Bu Surya tadi ngomong soal hari Sabtu nih, harinya setelah Senin sampai dengan Jumat ya aktivitas banyak. Hari Sabtu, Minggu sih pengen deh keluarga-keluarga ada bersama gitu ya. Maksudnya ini momen keluarga, momen pasangan bahkan ya. Gereja nggak ada acaranya di Sabtu dan Minggu. Dan pasangan kita adalah persiapan kebaktian, apa-apa. Jadi waktunya itu sita. Gimana tuh Pak Adi mau menanggapi soal itu? Iya, baik. Terima kasih Pak Dendi, Bu Surya, dan juga Pendeta Hendra, Bu Vika. Salah satu yang barangkali bisa gereja-gereja coba pikirkan dan upayakan adalah melibatkan pasutri sebagai pelayan gereja secara bersamaan begitu. Artinya begini, kalau kita punya wadah pelayanan, katakanlah pemandu pujian, mengapa tidak menjadikan pasangan suami istri sebagai pemandu pujian? Sehingga waktu mereka bersama di akhir pekan, sebagai contoh atau hari Minggu bahkan begitu ya, karena mereka melayani,
dapat mereka jalani bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Ya, ketika suami istri, katakanlah misalkan Pak Dendi, Bu Surya menjadi pemandu pujian dalam kebaktian minggu. Bersama-sama ketika pergi ke gereja bisa ngobrol, ketika persiapan pelayanan bisa ngobrol, ketika usai pelayanan bisa ngobrol, tadi saya fals nggak nyanyinya? Atau pasangan juga mengomentari kita, begitu ya. Sehingga gereja tidak merenggut ya waktu yang harusnya dipakai oleh pasangan suami istri itu untuk bisa memperkuat fungsi sebuah keluarga. Tapi gereja juga mewadahi kebutuhan pasangan suami istri itu untuk bertumbuh. Nah, memang pengamatan saya belum cukup banyak gereja yang menyadari pentingnya pasutri-pasutri untuk dilibatkan dalam pelayanan. Jadi kalau kita melihat para pelayan gereja kan biasanya kita ambil si ibunya aktif di katakanlah paduan suara, bapaknya enggak gitu kan. Atau si bapak main musik, ibunya di rumah enggak terlibat dalam pelayanan. Kita hanya melihat satu orang yang tampil sebagai pelayan gereja. Nah, mengapa gereja tidak mengubah katakanlah pendekatan pendekatan pelayanannya dengan memberdayakan pasutri sebagai pelayan, sehingga mereka tidak kehilangan waktu quality time di antara suami istri. Ini barangkali PR bagi kita semua, Bapak Ibu pasutri maupun juga katakanlah pimpinan gereja yang mendengarkan acara kita hari ini. Semoga dengan kesadaran bahwa gereja pun juga perlu menciptakan satu iklim yang sehat bagi pasangan suami istri, bagi keluarga di tengah-tengah kebutuhan yang tinggi dari gereja akan aktivis-aktivis yang melayani gereja. Keduanya itu bisa berjalan seiringan ya ketika para pasutri itu betul-betul diberdayakan sebagai pelayan secara bersama-sama begitu, sehingga mereka tidak kehilangan waktu yang diperlukan untuk memperkuat relasi di antara mereka berdua. Kurang lebih seperti itu, Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Adi, ini kode keras nih Bu Surya untuk terlibat juga dalam pelayanan. Tapi saya mau catat bagian penting dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Adi. Gereja-gereja perlu mempertimbangkan kebutuhan keluarga seperti ini ya, bahwa ada waktu untuk duduk dan mendengarkan untuk sebuah pasangan. Gereja juga kan pasti pusing juga ya kalau pasangan-pasangannya bermasalah begitu. Dan rasanya penting untuk dibangun paradigma programnya gereja untuk memberikan ruang di mana para pasangan ini bisa saling kenal satu dengan yang lain ya. Dan bukan malah kegiatan-kegiatan gereja malah jadi kontraproduktif untuk kehidupan pernikahan banyak keluarga. Nah, bentuknya ya pastinya ada banyak sekali hal yang harus ditemukannya. Tapi kebutuhan ini harus ditangkapnya. Dan kita percaya bahwa momen duduk dan mendengarkan itu sebagai momen yang penting ya. Semuanya perlu dan itu menghasilkan sebuah dampak yang baik. Nah, ini kita sudah hampir selesai dalam acara kita. Saya mau minta untuk setiap kita nih, Pendeta Adi, Pak Dendi dan Bu Surya, juga Tika, juga saya, berbagi soal tips-tips dan juga ajakan bagaimana membangun waktu duduk dan mendengarkan ini dalam kehidupan pasutri. Saya langsung aja ke Pak Dendi dan Bu Surya. Silakan. Kalau saya mungkin tipsnya yaitu ya Pak, kebanyakan kalau saya pribadi kebanyakan masalah atau ketika saya sedang berbeban, saya sangat butuh untuk didengarkan ya, bukan didengar. Jadi benar-benar butuh partner yang mendengarkan saya dengan hatinya, bukan hanya dengan telinga saja. Dan dilihat partner itu harus peka kapan dia hanya melihat partnernya itu kapan dia ingin dikasih solusi atau hanya sekedar didengarkan saja. Karena saya percaya bahwa, dan saya ngalamin sendiri, ketika kita sedang punya masalah besar, kemudian ada orang yang mendengarkan saja, ketika kita bisa meluapkan semua isi hati itu tanpa komentar, tanpa dikomentari, tanpa dihakimi, tanpa dikasih saran, kadang masalah itu bisa seolah selesai sendiri, padahal nggak ada solusi gitu.
Cuma beban itu sudah dikeluarkan dan ada orang yang peduli dengan menampungnya. Dan saya juga sadar bahwa kemampuan mendengarkan itu memang jarang dimiliki orang. Karena kebanyakan orang karena tidak sabar mendengarkan curhatan orang, langsung berkomentar, langsung ngasih solusi. Padahal bukan itu yang dibutuhkan. Jadi saya juga pertemuan ini juga mengingatkan saya lagi untuk saya juga harus lebih bisa untuk mendengarkan. Wah, ini bagus banget nih ya. Ini bagian penting nih untuk mendengarkan ya. Dan kita seringkali gagal untuk melakukan itu. Pak Dendi ada tambahan nggak? Ya, sama sih Pak. Intinya kadang kita perlu didengarkan sih Pak. Ya, ada saat-saat tertentu kita memang ya intinya pasangan kita itu tahu apa yang sedang kita rasakan. Itu tanpa harus ya mengomentari dengan solusi juga. Sebetulnya yang paling penting ya didengarkan Pak. Ya, don't listen to reply but listen to understand. Ya, itu, benar betul. Kita seringkali nggak melakukan itu ya. Padahal waktunya sudah ada, tapi fokusnya pada diri kita. Nggak dengerin ya. Iya. Vika, mau kasih tips? Tipsnya teman selain sebagai pasangan. Ulangi gimana? Jadilah teman selain sebagai pasangan. Oke. Karena jiwa yang tidak punya teman itu tidak sehat. Karena ketika nggak ada teman, jadi merasa sendiri, nggak ada yang ngerti ya. Iya, dan itu kan kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi luka yang sangat dalam dan itu bisa membahayakan tidak hanya bagi dia, tapi juga bagi keluarganya, bagi sekelilingnya, bagi banyak orang. Jadi kita bisa jadi luka juga buat pasangan kita. Mungkin tanpa sadar ya. Di bahasan pertama itu throwing a verbal bomb, itu sering kali kita lakukan ya. Kayaknya kita ngomongnya biasa, ternyata ngelukain. Ya, karena ya main reply aja gitu. Main nggak benar-benar paham, malah jadi melukai. Itu bahaya banget ya. Waktunya ada untuk ngobrol dan dengar, malah jadi momen melukai. Itu juga bahaya ya. Kalau ngobrol sama temen kan kadang kita bisa lebih mau ngomong apa bebas gitu ya. Jadi teman selain sebagai pasangan. Gitu. Oke. Terima kasih Vika. Ke Pak Adi nih. Ya, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Saya barangkali memberikan tips ini berangkat juga dari pengalaman pribadi barangkali ya, Bapak Ibu. Saya adalah sosok pribadi yang malah tidak bisa begitu ya, berkonsentrasi pada beberapa hal sekaligus. Nah, sementara ketika pasangan membutuhkan membutuhkan saya untuk mendengarkan cerita atau keluh kesahnya, dan kalau kita bicara soal duduk dan mendengarkan pasangan, maka itu tidak semata-mata bicara soal momen yang kita rancang khusus, yaitu betul, itu baik, tapi ada kalanya momen itu spontan, Bapak Ibu. Ya, katakanlah kita baru bangun tidur, lalu tiba-tiba pasangan sudah mau bercerita kepada kita. Nah, bukan tidak mungkin kita harus menyiapkan diri, atau saat kita sedang bekerja, pasangan masuk ke ruang kerja kita, lalu dia berbicara tentang apa yang dia ingin ungkapkan. Nah, pada momen itu, saya pribadi mengupayakan untuk bisa dua pilihan, Bapak Ibu. Pertama adalah saya menghentikan dulu aktivitas yang sedang saya lakukan, ya, karena saya adalah pendeta. Biasanya saya sedang buat khotbah, sedang mencari-cari bahan, sedang mempersiapkan katakanlah desain presentasi, lalu pasangan saya bercerita, maka saya akan upayakan untuk berhenti, tinggalkan dulu apa yang sedang saya kerjakan, lalu saya beralih kepada pasangan. Karena dengan begitu, ya seperti yang tadi Pak Dendi Bu Surya katakan, saya sedang memberikan hati saya untuk mendengarkan apa yang pasangan ingin ceritakan. Karena tanpa begitu ya Bapak Ibu, katakanlah saya tetap mengetik di depan komputer, istri saya tetap berbicara, yang ada adalah saya sedang mendengar, bukan mendengarkan gitu. Tapi juga kedua ya tipsnya, bukan tidak mungkin ya, namanya inspirasi khotbah itu kan datanya kadang-kala bisa menggebu-gebu dalam waktu yang spontan, dalam waktu yang mendadak, sehingga nanggung nih, sedang puncak-puncaknya kita merasa enjoy bikin khotbah, lalu pasangan cerita. Nah, saya akan katakan pada pasangan, boleh nggak
5 menit lagi saya beri waktu, atau beri waktu saya 5 menit, saya akan tuntaskan dulu, nanti kita ngobrol. Itu menolong pasangan untuk mengerti, oh iya ternyata pasanganku lagi penting nih kerjaannya. Ya sudah, aku tahan diri ya 5 menit. Tapi bagi kita yang diajak untuk bercakap-cakap oleh pasangan, kita bisa tuntaskan dulu apa yang penting ya, karena bisa saja ilham itu tiba-tiba kita lupa begitu ya. Kita catat dulu poin yang penting. Baru setelah itu ya kita beralih kepada pasangan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu, saya memberikan tips ini berangkat dari pengalaman pribadi ya, karena saya bukan orang yang bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Saya harus bisa fokus, saya harus bisa konsentrasi pada satu hal. Maka saya upayakan meninggalkan ya apa yang sedang saya kerjakan untuk bisa mendengarkan apa yang pasangan hendak ceritakan. Kurang lebih itu tips yang bisa dibagikan, Bapak Ibu. Ini kalau bahasa cintanya adalah quality time, itu kuat banget ya. Berhenti dulu terus dengerin, waduh itu dampaknya luar biasa. Dan kalau kita kenal diri kita, seperti Pendeta Adik tahu dirinya bagaimana begitu ya, kita lalu juga bisa membuat orang pemahaman buat pasangan kita ya. Oke, sebentar nih lagi nanggung nih 5 menit lagi ya. Itu sebenarnya kan kita kenal diri kita, plus juga memahami apa yang dibutuhkan pasangan. Thank you banget nih Pendeta Adi untuk tipsnya ya. Kita mau kasih semangat nih buat pasangan-pasangan ya. Kita kasih kata semangat untuk mereka yang sedang bergumul, mungkin juga membutuhkan waktu bersama pasangan tapi belum bisa ya. Silakan, mungkin dari Pak Dendi, Bu Surya mau menyampaikan sesuatu kepada para pasangan-pasangan dimanapun berada tentang soal duduk dan mendengarkan pasangan. Juga nanti Pendeta Adi, Vika, silakan. Oh iya, buat rekan-rekan pasangan dimanapun berada yang mendengarkan sesi ini, pesan saya sih, seberat apapun hubungan, seberat apapun perjalanan, pernikahan, keluarga itu sangat layak untuk diperjuangkan. Terima kasih, Bu Surya ya. Betul, amin. Saya, Vika, juga mengamin itu ya. Kamu ada yang mau disampaikan? Jika ada bapak atau ibu yang saat ini sedang bergumul masalah pasangan, bermasalah berat dengan pasangannya, merasa tidak bisa komunikasi itu nyambung ya, jangan takut mencari pertolongan. Jadi kalau misalkan takut cerita ke pendetanya mungkin, atau takut nanti akan menyebar di gereja atau apa, kalau cerita ke sama di gereja, jangan putus asa ya. YKB dan juga Bina Warga juga siap membantu, menolong, menjadi teman untuk bapak atau ibu yang saat ini sedang bergumul berat. Terima kasih, Vika. Pendeta Adi, silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, janganlah membayangkan atau janganlah menganggap bahwa pasangan Bapak Ibu adalah sosok yang sempurna, sebab bagaimanapun pasangan kita pasti punya sisi-sisi lemah atau katakanlah ketidaksempurnaan. Dan memang tidak ada orang yang sempurna, dan jangan berpikir bahwa pasangan kita harus sempurna. Nah, justru dengan menyadari bahwa pasangan kita bukanlah orang yang sempurna, pun kita bukanlah orang yang sempurna, kita punya kerinduan untuk ya menyempurnakan hubungan dengan komunikasi, dengan duduk dan dengarkan bersama-sama. Dua hal tadi itu bisa menyempurnakan relasi yang kita bangun bersama-sama dengan pasangan. Apalagi pasangan kita adalah orang yang tepat, yang sudah Tuhan hadirkan untuk kita. Artinya pasangan itu betul-betul perlu kita terima dengan syukur. Dan apapun keadaannya, sekalipun dia tidak sempurna, terimalah. Dan kita menyempurnakan ketidaksempurnaan itu dengan kesediaan kita membangun relasi yang akrab, yang hangat dengan pasangan. Terus berproses, terus bergumul bersama-sama, karena kehadiran pasangan itu adalah satu kelengkapan bagi hidup kita yang bisa menolong kita untuk lebih berdaya dan juga bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian, Bapak Ibu Pak Sutri. Terima kasih Pendeta Adi, Pak Nindi, dan juga Bu Surya.
kita sudah membahas soal duduk dan mendengarkan pasangan kita. Satu dari 5 hal yang kita bisa lakukan ketika kita ada di rumah dalam situasi pandemi ini. Dan dalam 5 episode yang sudah kita jalani dalam episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sudah membahas 5 hal itu. Dan ini bukan hanya dalam situasi pandemi loh relevan untuk kita lakukan, tapi juga sepanjang kehidupan pernikahan kita. Apalagi dalam situasi-situasi genting, dalam situasi status pernikahan di ujung tanduk misalnya begitu, dan kita mau menemukan solusi. Lakukanlah 5 hal ini dan itu semoga bisa membawa kita untuk menuju ke sebuah situasi di mana relasi kita dengan pasangan semakin kuat. Dan kami terus mendukung rekan-rekan untuk dapat memperjuangkan keluarga seperti yang disampaikan Bu Surya dan Pak Dendi tadi. Dan apa yang Tuhan hadirkan sebagai pasangan kita itu adalah berkat yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh pendeta. Saya berterima kasih untuk saudara-saudara yang boleh bersama-sama dengan kami. Buat saudara-saudara yang dalam pergumulan, para pasutri yang sedang membutuhkan dukungan, kami mengajak saudara-saudara untuk bisa menghubungi kami sebagai teman berbagi. Ada saya dengan istri, dan juga ada Pendeta Daud dan istrinya Christine, dan Pendeta Edwin dengan istrinya Ibu Pungki, dan juga Pendeta Jimmy dengan istrinya Ibu Tika yang siap untuk menjadi rekan berbagi pergumulan dengan saudara-saudara. Nomor-nomor telepon buat setiap kami bisa dilihat di layar ini ya saudara-saudara. Dan kami bersyukur untuk kesempatan berbagi pada episode kali ini, dan semoga ini menjadi berkat. Kita akan tutup di dalam doa. Pendeta Adi, saya mohon untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pendeta Adi. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur lewat acara pernikahan bahagia yang sedang membahas tentang 5 hal sederhana yang bisa kami kerjakan bersama-sama pasangan di rumah. Ini sungguh dapat memberkati banyak orang yang turut menyaksikannya. Bapak, kami bersyukur untuk Pasutri Dendi Surya yang turut hadir bersama-sama kami saat ini. Berkatilah Pak Dendi, berkatilah Ibu Surya dalam setiap pekerjaan, aktivitas yang dijalani olehnya, pelayanan yang juga ia kerjakan. Berkatilah anak-anak mereka, agar kiranya keluarga ini dapat terus diperkuat dalam relasi, diperkaya dalam pengharapan, dan juga kaya akan kasih, sehingga menjadi berkat bagi sesamanya. Kami juga bersyukur untuk Pendeta Hendra dan istri Ibu Vika yang turut hadir menjadi pemandu diskusi kami. Biarlah Tuhan pun juga menuntun, memberkati dalam setiap karya maupun juga pelayanan yang dikerjakan. Kami juga Bapak mengingat untuk YKB GKI TV dan juga Bina Warga yang berkolaborasi dalam acara pernikahan bahagia kali ini, agar kiranya Tuhan menuntun, menyertai media penyiaran YKB GKI TV maupun juga Bina Warga dalam melaksanakan pembinaan bagi warga gereja, agar kiranya kedua lembaga pelayanan ini dapat tetap mengerjakan tugas panggilannya dengan tekun, dengan gembira, dengan berdampak, sehingga makin banyak orang yang dijangkau, makin banyak orang yang juga merasakan bagaimana Tuhan memulihkan dan bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dan Bapak, kami juga berdoa bagi Bapak Ibu pasutri yang turut mendengarkan, menyaksikan acara pada hari ini. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, kami punya pengharapan bahwa di dalam takut akan Tuhan, dalam kasih yang tulus kepada Tuhan dan pasangan, berbagai masalah itu dapat dicarikan jalan keluar dan menemukan kembali kehangatan cinta kasih yang dibutuhkan. Ampunilah jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami masih sering bersikap egois terhadap pasangan kami. Mampukanlah kami untuk bertumbuh, sehingga kesediaan kami berubah, kesediaan kami untuk berbagi dan mendengarkan pasangan, itu boleh menjadi kesempatan kami memperbaiki relasi yang sempat koyak, atau bahkan semakin memperkuat relasi yang telah kami bangun bersama dengan pasangan dan keluarga kami. Terima kasih Bapak untuk setiap pengalaman yang Tuhan telah hadirkan
dalam kesempatan kami belajar bersama-sama lewat program Pernikahan Bahagia. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kami dalam langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan ya Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pendeta Adi untuk menutup acara kita dalam doa. Terima kasih saudara-saudara yang boleh bersama-sama, Pak Dendi dan juga Bu Surya, dan semoga kehidupan pernikahan keluarga kita terus diberkati Tuhan. Sampai jumpa di lain episode, dan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.